Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami selama 1 semester 2 ini yang bertema reservasi hotel. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hasti Fitria Utami dan rekan saya Anissa Adelia, Natasha Cik, Pera Nuraini, dan Yulia Rahman. Kata pengantar. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah proyek tentang database ini tepat pada waktunya. Adapun tema yang kami ambil yaitu reservasi hotel. Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai tugas akhir semester 2. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan, baik dari segala pengetikan maupun materi yang disajikan. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari semua pihak yang terkait sangat diharapkan agar makalah ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Tidak lupa, kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat kata-kata yang salah dan tidak sesuai. Konsep logis database, entity relationship diagram akan dijelaskan oleh Saudara Pera. Kepadanya kami persilakan. Konsep logis database, entity relationship diagram IRD. Pegawai disimbolkan menggunakan entity. Dari simbol pegawai memiliki kumpulan elemen yang menggunakan simbol atribut, yaitu seperti alamat, tahun masuk, NIP, telepon, jabatan, nama. Pegawai memiliki relationship yang disimbolkan melayani. Kita masuk ke transaksi. Di transaksi ada atribut check-in, reservasi, ID transaksi. Setelah itu melakukan transaksi tamu. Di dalamnya ada beberapa atribut seperti lama inap, nama, ID tamu, tamu masuk, alamat. Untuk menentukan harga, kita lihat ada sesuai harinya, seperti weekend, weekday, ID harga. Mempunyai fasilitas, jumlah kamar, jenis tipe kamar, ID kamar. Fasilitas memiliki kamar, ID kamar, nomor kamar. Setelah selesai, kita pastikan transaksi go home. Di dalamnya ada ID transaksi go home dan tanggal check out. Selanjutnya, ada logical relational diagram atau LRS akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hasti Fitria Utami. Di sini ada tabel fasilitas, terdapat atribut ID tipe kamar, ID harga, jumlah kamar, jenis tipe kamar. Ada juga tabel harga dengan atribut ID harga, ID transaksi, ID tipe kamar, hari biasa, weekend. Terdapat juga tabel kamar yang atributnya ID kamar, ID tipe kamar, nomor kamar. Ada juga tabel pegawai, terdapat atributnya NIP, ID transaksi, jabatan, tahun masuk, nama pegawai, alamat pegawai, telepon pegawai. Terdapat juga tabel tamu yang isi atributnya ada ID tamu, ID transaksi, nama lama inap, nama tamu, alamat tamu, telepon tamu. Terdapat juga tabel transaksi go home yang isi atributnya ada ID transaksi go home, ID transaksi, tanggal check out. Dan ada tabel transaksi yang terdapat atributnya ID transaksi, NIP, ID harga, ID transaksi go home, tanggal check in. Dan di sini kita lihat ada tabel fasilitas yang memiliki atribut ID tipe kamar yang memiliki primary key. Jika dimasukkan ke dalam tabel kamar, maka ID tipe kamar yang berada di tabel kamar akan menjadi foreign key. Begitupun dengan tabel harga
ID tipe kamar yang berada di tabel harga menjadi foreign key. Lalu, di dalam tabel harga ada ID harga yang memiliki primary key, yang jika dimasukkan ke dalam tabel transaksi, maka ID harga yang berada di tabel transaksi menjadi foreign key. Lalu, di dalam tabel transaksi ada atribut ID transaksi yang memiliki primary key. Jika dimasukkan ke dalam tabel pegawai, transaksi go home, dan tamu, maka ID transaksi menjadi foreign key. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada spesifikasi file yang akan dijelaskan oleh Saudari Yulia Rahma. B. Spesifikasi file. Tabel fasilitas. Ada nomor, elemen, nama file, tipe, size, keterangan. Nomor 1. Elemen data, tipe kamar, nama file, ID underscore tipe kamar, tipe integer, size 4, keterangan primary key. Nomor 2. Elemen data, jumlah kamar, nama file, jumlah underscore kamar, tipe integer, size 4, keterangan tidak ada. Nomor 3. Elemen data, jenis kamar, nama file, jenis underscore kamar, tipe voucher, size 10, keterangan tidak ada. Tabel harga, nomor, elemen, nama file, tipe, size, keterangan. Nomor 1. Elemen data, harga, nama file, ID underscore kamar, tipe integer, size 4, keterangan primary key. Nomor 2. Elemen data, hari biasa, elemen nama file, hari underscore biasa, tipe integer, size 6, keterangan tidak ada. Nomor 3. Elemen data, weekend, nama file, week underscore n, tipe integer, size 6, keterangan tidak ada. Tabel kamar, nomor, elemen, nama file, tipe, size, keterangan. Nomor 1. Kamar, nama elemen data, kamar, nama file, ID underscore kamar, tipe in, size 4, keterangan primary key. Nomor 2. Elemen data, nomor kamar, nama file, no underscore kamar, tipe integer, size 4, keterangan tidak ada. Tabel pegawai, nomor, elemen, nama file, tipe, size, keterangan. Nomor 1. Elemen data, NIP, nama file, NIP, tipe integer, size 3, keterangan primary key. Nomor 2. Nama file, nama, tipe, voucher, size 15, keterangan tidak ada. Nomor 3. Elemen data, jabatan, nama file, jabatan, tipe, voucher, size 20, keterangan tidak ada. Nomor 4. Elemen data, alamat, nama file, alamat, tipe, voucher, size 20, keterangan tidak ada. Nomor 5. Elemen data, telepon, nama file, telepon, tipe integer, size 12, keterangan tidak ada. Nomor 6. Nama elemen, tahun masuk, nama file, tahun underscore masuk, tipe integer, size 4, keterangan tidak ada. Tabel tamu, nomor, elemen, nama file, tipe, size, keterangan. Nomor 1. Elemen data, tamu, nama file, ID underscore tamu, tipe integer, size 4, keterangan primary key. Nomor 2. Elemen data, nama file, nama, tipe, voucher, size 15, keterangan tidak ada. Nomor 3. Elemen data, alamat, nama file, alamat, tipe, voucher, size 15, keterangan tidak ada.
Nomor 4, elemen data, telepon, nama file, telepon, tipe, integer, size 12, keterangan tidak ada. Nomor 5, elemen data, lama inap, nama file, lama underscore inap, tipe in, size 4, keterangan tidak ada. Tabel transaksi. Nomor, elemen data, nama file, tipe, size, keterangan. Nomor 1, elemen data, transaksi, nama file, ID, underscore transaksi, tipe, in, size 4, keterangan primary key. Nomor 2, elemen data, tanggal check-in, nama file, tanggal, underscore check-in, tipe, size gak ada, keterangan gak ada. Tabel transaksi go home. Nomor, elemen, nama file, tipe, size, keterangan. Nomor 1, elemen data, transaksi go home, nama file, ID, underscore, transaksi, underscore, go home, tipe, in, size 4, keterangan primary key. Nomor 2, elemen data, tanggal check out, nama file, tanggal, underscore, check out, tipe, date, sales gak ada, keterangan gak ada. Pengguna perintah SQL. Perintah DDL, data definition language, adalah kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur. 1. Masuk dalam MariaDB melalui command prompt. Kedua, buat 2 buah database masing-masing dengan nama reservasi underscore hotel. Create database reservasi underscore hotel titik koma. Setelah ada tulisan query oke, berarti lanjut. 3. Tampilkan seluruh daftar database yang ada. Show database titik koma. Setelah muncul semuanya nanti ada database. 4. Aktifkan database reservasi hotel. Use reservasi underscore hotel titik koma database change. 5. Buat tabel fasilitas. Create tabel fasilitas. Buka kurung ID underscore tipe underscore kamar in 4.0, jumlah underscore kamar in 4.0, jenis underscore tipe kamar facar 10.0, primary key buka kurung ID underscore tipe underscore kamar tutup kurungnya 2 titik koma. Setelah query oke, lanjut. Ketik des fasilitas, muncul tabelnya. Setelah ini dilanjut oleh Natasha Cik. Selanjutnya kita buat tabel harga. Di dalam tabel harga ada ID harga, hari biasa, weekend, primary key. Jikalau sudah query oke, kita tampilkan tabel harga tersebut dengan des harga. Membuat tabel kamar. Di dalam tabel kamar ada ID kamar, nomor kamar, primary key, unique key. Jikalau sudah query oke, kita tampilkan tabel kamar tersebut dengan des kamar. Membuat tabel pegawai. Dalam pegawai ada NIP, nama jabatan, alamat, telepon, tahun masuk, primary key. Jikalau sudah query oke, kita tampilkan tabel pegawai tersebut dengan des pegawai. Membuat tabel tamu. Di dalam create table tamu ada ID tamu, nama, alamat, telepon, lama inap, primary key. Jika sudah query oke, kita tampilkan
tabel tamu tersebut dengan des tamu. Membuat tabel transaksi. Di dalam transaksi ada ID transaksi, tanggal check-in, primary key. Jikalau sudah query oke, kita tampilkan tabel transaksi dengan des transaksi. Membuat tabel transaksi go home. Ada ID transaksi go home, tanggal check out, primary key. Jikalau sudah query oke, kita tampilkan tabel transaksi go home tersebut dengan des transaksi go home. Ubah field nama tabel tamu menjadi nama tamu. Tipe varchar size 30. Jika sudah query oke, berarti field nama sudah berubah menjadi nama tamu. Langsung des tamu. Ubah field telepon pada tabel tamu menjadi notel tipe integer size 12. Jikalau sudah query oke, berarti field telepon sudah menjadi notel. Langsung des pegawai. Tampilkan struktur tabel fasilitas, kemudian ubah size tipe data integer 4 dari field ID underscore tipe ID kamar menjadi integer 12. Jika sudah query oke, maka tampilannya akan menjadi seperti tabel di bawah. Ubah nama tabel kamar menjadi kamar underscore hotel. Jika sudah query oke, maka tampilannya akan seperti tabel di bawah. Hapus tabel transaksi underscore go home dari database reservasi underscore hotel. Caranya, drop table transaksi underscore go home. Jika sudah query oke, maka transaksi underscore go home sudah terhapus dari database. Tambahkan field nomor underscore kamar di tabel harga dengan tipe data integer size 12. Jika sudah query oke, maka tampilannya seperti tabel di bawah. Tampilkan seluruh tabel di database reservasi hotel. Lalu show tabel, lalu semua isi database tersebut akan muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Anissa Adelia. Perintah DML atau Data Manipulation Language. DML adalah kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Pertama, kita akan memasukkan isi data untuk tabel tamu, yaitu menggunakan insert into tamu. Kedua, isi data untuk tabel kamar, yaitu insert into kamar. 3. Kita masukkan isi data untuk tabel transaksi, yaitu caranya ada insert into transaksi. 4. Isi data untuk tabel fasilitas, sama masih menggunakan insert into fasilitas. 5. Kita isi data untuk tabel harga, masih menggunakan insert into harga. 6. Isi data untuk tabel pegawai, masukkan insert into pegawai. Jika sudah ada keterangan query oke, berarti isi database sudah ada di database tersebut. 7.
Tampilkan isi seluruh record pada tabel tamu, kamar, transaksi, harga, fasilitas, dan pegawai. Nah, untuk menampilkan isi seluruh record, kita menggunakan perintah select yang ada di data manipulation language. Nah, select bintang from tamu, select bintang from kamar underscore hotel. Nah, ada kan tampilan recordnya yang tadi kita masukkan. Terus ada select bintang from transaksi, select bintang from fasilitas, ada ID type kamar, jumlah underscore kamar, dan jenis underscore type kamar, dan select bintang from harga. Nah, ada ID harga, hari biasa, weekend, dan no kamarnya. Select bintang from pegawai. Nah, sudah ada kan isi record dari tabel. Oke, ke-8. Kita tampilkan isi record pada tabel pegawai dengan nama Anissa Adelia. Nah, kita menggunakan perintah select bintang from pegawai where nama Anissa Adelia. Nah, sudah keluar kan? Cuma Anissa Adelia, jabatannya office manager, alamatnya di Purwakarta, nomor telepon 896, tahun masuknya 2019. Oke, yang 10, tampilkan isi record dengan pengurutan data berdasarkan tahun masuk. Gimana ya? Nah, pertama kita menggunakan perintah select. Select bintang from pegawai order by tahun underscore masuk. Nah, kita sudah terurutkan dari Vera Nur Aini tahun masuknya 2015 sampai Anissa Adelia yang tahun masuknya paling besar yaitu 2019. 11. Tampilkan isi record hanya file jumlah kamar, jenis tipe kamar dari fasilitas. Bagaimana ya? Nah, select jumlah underscore kamar, jenis underscore tipe kamar from fasilitas. Nah, ini kan kita sudah ada nih, ada jumlah kamar dan jenis tipenya kamar, jenis tipe kamar doang. 12. Tampilkan isi record dengan alamat bernama depan huruf K. Nah, select bintang from pegawai where alamat like K persen titik koma. Nah, yang dari K ada Yulia Rahman, Hasti Fitria, dan Vera Nunaini. Alamatnya ya ada di Karawang semua yang berhuruf depan K. 13. Tampilkan isi record dengan tahun masuk kurang dari 2017. Bagaimana caranya? Select bintang from pegawai where tahun underscore masuk kurang 2017. Nah, ini yang dari kurang 2017 hanya Hasti Fitria dan Vera Nuaini. Hasti Fitria 2016, Vera Nuaini 2015. 14. Tampilkan isi record dengan nama mengandung kata cik. Nah, caranya select bintang from pegawai where nama like cik. Nah, yang cik itu hanya Natasha Cik dengan jabatan manajer HRD, alamat Jakarta, nomor telepon 821, tahun masuk 2015. Tampilkan isi record dengan lama inap 6. Nah, select bintang from tamu where lama inap 6. Nah, yang lama inapnya 6 yaitu hanya Yuli dari Cinangka. 16. Tampilkan isi record hanya file alamat telepon, lama inap, kemudian urutkan data alamat. Nah, caranya select alamat, telepon, lama inap from tamu, order by alamat. Artinya dia mengurutkan dari alamatnya dari huruf yang paling terkecil yaitu C, Cikampek, Cinangka, Cisereh, Kelari, dan Kota Baru. 17. Tampilkan isi record hanya file jumlah underscore kamar, jenis tipe kamar, kemudian urutkan data berdasarkan jenis tipe kamar secara descending. Nah, caranya select jumlah underscore kamar, jenis tipe kamar from fasilitas, order by jenis tipe kamar, DSD. Nah, sudah. 18. Tampilkan isi record hanya file week and hari biasa dengan hari biasa di bawah 500.000. Nah, select weekend hari biasa from harga where hari biasa kurang dari 500.000, yaitu dari hari biasanya yang paling kurang dari 500.000 ada 400.000 dan 300.000.
19 kita tampilkan rata-rata. Nah, di data manipulation language ada yang namanya fungsi agregasi, yaitu operator average. Fungsinya untuk menghitung nilai rata-rata dengan cara select average, buka kurung hari underscore biasa, tutup kurung from harga. Nah, ini merupakan rata-rata dari harga hari biasa tersebut. 20. Tampilkan minimal lama inap terendah. Nah, ini juga sama, merupakan fungsi dari agregasi, yaitu nilai terkecil. Nilai terkecil dari lama inap itu 2, dengan cara select minimal lama inap from tamu. 21. Tampilkan total lama inap tabel tamu. Sama nih, sum juga dia merupakan fungsi dari agregasi dengan mencari jumlah nilai. Jumlah nilai dari lama inap yaitu 20. Caranya select sum buka kurung lama underscore inap from tamu. 22. Tampilkan lama inap yang memiliki telepon. Select sum buka kurung lama inap from tamu where lama inap kurang dari 6. 23. Tampilkan isi record hanya file alamat tanpa perulangan isi record yang sama. Kemudian urutkan berdasarkan alamat. Nah, kita di sini menggunakan fungsi distinct. Apa sih fungsi distinct itu? Fungsi distinct itu fungsi pengurutan record tanpa pengulangan isi record yang sama dengan cara select distinct alamat from tamu order by alamat. 24. Tampilkan isi record hanya file nama, jabatan, alamat, no telepon, tahun masuk, di mana tahun masuk kurang dari 2019. Kemudian urutkan data secara descending berdasarkan nama dengan cara select nama, buka, koma, jabatan, koma, alamat, koma, no tel, koma, tahun masuk, from pegawai, where, tahun masuk kurang dari 2019. Nah, order by nama Dex. 25. Tampilkan 4 isi record teratas dari tabel pegawai dengan cara select bintang from pegawai limit 4. 26. Tampilkan 5 isi record teratas dari tabel pegawai, kemudian urutkan secara descending berdasarkan nama. Nah, select bintang from pegawai, order by nama Dex, limit 5. 27. Tampilkan isi record hanya dari record kedua hingga record keempat atau perhitungan record dimulai dari record 0, maka dirumuskan record kedua adalah limit 1 sebanyak 3 record ke bawah dengan cara select bintang from pegawai limit 1 dan 3. 28. Tampilkan isi record hanya dari record pertama hingga record keempat, kemudian urutkan berdasarkan no telepon. Select bintang from pegawai, order by no tel, limit 0 dan 4. 29. Tampilkan jumlah data dari isi record tabel harga. Nah, di sini ada baru lagi ya, ada yaitu count. Apa sih itu count? Count adalah menghitung jumlah data isi record. Nah, itu bukan fungsi dari count. Nah, select count bintang from harga. Nah, ada jumlahnya 3. 30. Tampilkan jumlah dengan menggabungkan isi data dari file nama dengan file no tel dengan. Nah, di sini ada fungsi baru, ada concat. Apa sih itu concat? Concat adalah menggabungkan karakter yang mengandung spasi gunakan fungsi dari concat tersebut. Nah, caranya select concat nama jumlah NIP yaitu NIP from pegawai. 1. Buat dengan nama daftar pegawai, kemudian tampilkan isi record dengan menggabungkan isi data dari file, yaitu select concat nama jumlah NIP yaitu NIP as daftar underscore pegawai from pegawai. Nah, as daftar pegawai itu merupakan bisa diganti ya, jadi kita ganti jadi daftar pegawai gitu. Oke, ini yang terakhir nih 32. Buat alias nama pegawai dari pegawai, lalu urutkan berdasarkan nama pegawai. Itu select nama as nama pegawai from pegawai order by nama pegawai.
Nah, perintah else ini dia untuk mengganti nama ya, mengganti atau bisa membuat alias nama gitu. Oke, thank you. Sudah selesai presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Salman yang atas perhatiannya dan juga bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok C